Oke adik-adik, kita lanjut pada pembahasan soal. Kita mulai dari soal yang pertama, Senampitan tahun 2010. Pada mitosis terjadi peristiwa berikut kecuali. Oke, mitosis ya adik-adik. Ingat, mitosis ini pembelahan sel yang terjadinya di mana? Berada di sel tubuh. Oke, atau berada di dalam sel somatik, sama ya. Berarti apakah kemudian ciri yang disebutkan A sampai E ini terjadi dalam mitosis? Kita cek. Penduplian kromosom ada ya. Dia ada di mana? Profase. Jelas ada. Pembelahan awal induk gamet? Iya. Kenapa? Karena dia terlibat dalam perbanyakan spermatogonium menjadi spermatosit primer, oogonium menjadi oosit primer. Perbanyakan sel somatik? Jelas, karena dia terjadi di dalam sel tubuh. Pengembangan informasi seluler iya, karena dia perbanyakan dari DNA ketika dia mau masuk mitosis di interfase. Pemisahan kromosom berpasangan menjadi tunggal. Betulkah? Nah, kata kuncinya adalah kromosom berpasangan adik-adik. Kalau kromosom berpasangan berarti itu ada di meiosis 1. Berarti ini nggak cocok ya dengan mitosis. Maka jawabannya E. Soal nomor 2, Senampitan tahun 2011. Pada mitosis pada fase apa dinding inti tampak jelas? Nah, dinding inti ini sama dengan karioteka adik-adik. Ingat, karioteka itu kalau di dalam pembelahan sel hilangnya kapan? Hilangnya pada saat dia akhir dari profase sampai dengan awal telofase. Oke, kita cek. Berarti kalau dia di akhir telofase tampak jelas, betul ya? Di akhir telofase kan mulai terbentuk sel baru, jadi membran inti atau kariotekanya pasti terbentuk kembali. Awal profase dia masih tampak, iya, kan dia mulai menghilang di akhir tadi ya ini. Dia mulai menghilang di akhir dan sampai di awal telofase. Di interfase jelas masih ada. Di anafase sudah hilang ya. Berarti jawabannya 1, 2, 3. Maka jawabannya A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3, Senampitan tahun 2011. Kode 678. Pembelahan sel meristem menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom sama. Oke, kata kuncinya adalah sel meristem. Sel meristem itu adalah sel apa adik-adik? Sel tubuh. Nah, karena dia sel tubuh, berarti pembelahannya pasti dengan mitosis. Berarti apakah jumlah kromosom keturunannya sama dengan induk? Betul, sama ya, jumlah menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom sama, jelas. Sebab sel penyusun meristem membelah secara mitosis. Oke, cocok dengan penjelasan tadi ya, berarti ini benar-benar berhubungan, maka jawabannya A. Nomor 4, badan polar terbentuk melalui pembelahan meiosis ketika oogenesis. Badan polar terbentuk melalui pembelahan meiosis, betulkah? Kita cek, kita review. Kalau kita bicara oogenesis berarti diawali dari oogonium, membelah ya, menjadi oosit primer. Nah, di sini dia pakai mitosis. Lalu oosit primer membelah lagi melalui pembelahan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder dan ini sekunder ya, badan polar primer. Oke, ini sekunder. Oke. Betulkah badan polar terbentuk melalui pembelahan meiosis? Ini badan polar dan dia dari meiosis, betul. Badan polar memiliki jumlah kromosom sama dengan bakal sel telur. Bakal sel telur tentunya adalah oosit itu. Betul ya, karena ini N, badan polar juga N. Hanya badan polar itu kan kehilangan cairan selnya, jadi dia mengecil. Tapi kalau jumlah kromosom tetap sama dengan bakal sel telur. Oke, sama-sama benar, tapi apakah ini berhubungan? Apakah jumlah kromosom sama karena dia pembelahan meiosis? Betul, sama-sama berhubungan ya, jawabannya A. Jadi badan polar kromosomnya sama dengan bakal sel telur, sama-sama haploid ya karena dia membelah secara meiosis. Oke, kita lanjut. Nomor 5, pada pembelahan mitosis
pada fase apa dinding inti tampak jelas? Oke, pada fase apa tadi adik-adik? Dinding inti tampak jelas adalah pada akhir telofase, awal profase, dan interfase. Oke, maka jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya soal-soal nomor 6. SIMA UI 2011. Ini saya selipkan sedikit soal tentang SIMA UI. Spermatogenesis dan oogenesis mempunyai perbedaan dalam hal apa, adik-adik? Kalau spermatogenesis dan oogenesis perbedaannya hanya pada jumlah gamet fungsional. Sudah cuma itu saja bedanya. Kalau sperma dia dapat 4 sperma fungsional, kalau spermatogenesis ya. Kalau fungsi yang berfungsional, kalau oogenesis cuma dapat 1 ovum yang fungsional. Oke, jadi yang jelas nomor 4 pasti benar. Oke, kalau yang lainnya kita cek fase pembelahannya sama ya, mitosis sekali, meiosis 2 kali. Jumlah kromosom pada setiap sel yang dihasilkan sama, semuanya N. Kemudian banyaknya pembelahan meiosis sama-sama 2 kali, ini 2 kali. Berarti perbedaannya sekali lagi hanya di nomor 4 saja. Berarti jawabannya D. Oke, soal nomor 7 kita lanjut. Senam PTN tahun 2012. Meiosis akan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Kita cek. Meiosis 4 sel anak. Betul ya? Sifatnya haploid atau N? Benar. Sebab meiosis 1 dan meiosis 2 masing-masing menghasilkan 2 sel anak. Betul atau salah, adik-adik? Oke, kita cek. Ini induk ya, ini sel induk. Lalu dia membelah. Ini misalkan meiosis 1, kan dia dapat 2 sel anakan nih. Nah, kemudian setiap sel anakannya menjadi induk baru untuk pembelahan meiosis 2 sehingga dihasilkan 4. Nah, ini sel anakannya akhirnya 4. Apakah betul kalimat yang mengatakan masing-masing menghasilkan 2 sel anak? Meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak, betul. Tapi meiosis 2 total akhirnya berapa? 4 ya. Jadi kalau masing-masing 2 itu menjadi salah karena di meiosis 2 hasilnya ini 4. Oke. Betul disalahkan, berarti jawabannya C, curang. Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 8, soal senam PTN tahun 2014. Peristiwa berikut yang menandai selesainya fase S dari siklus sel mamalia. Ingat fase S adik-adik, fase S itu adalah interfase, bagian dari interfase. Interfase itu kan ada 3 ya, G1, S, dan G2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah fase S-nya. Cirinya apa adik-adik kalau di dalam fase S? Ada 2, replikasi DNA dan sintesis protein yang diawali dengan transkripsi translasi. Berarti setiap kromosom telah mengalami replikasi, salah ya. Yang di kromosom bukan kromosom yang digandakan tapi DNA. Jumlah DNA digandakan, ploidi tetap sama, betul ya. Pasangan kromatid terpisah, Di dalam interfase kan belum ada kromatid ya. Kandungan RNA sangat tinggi, jelas karena ada proses yang tadi, sintesis protein. Dia dimulai dari DNA menjadi RNA, lalu RNA menjadi protein. Maka RNA-nya pasti meningkat. Oke, nomor 4 betul. Berarti jawabannya 2 dan 4, C. Kita lanjut soal nomor 9. SBMPTN tahun 2014. Seorang ahli biologi mengamati jumlah DNA dalam kultur sel laboratorium dan menemukan jumlah DNA menjadi 2 kali lipat. Kalau DNA itu 2 kali lipat, berarti ada proses apa, Dik?
replikasi DNA. Kalau replikasi DNA berarti dia di mana? Fase S, interfase. Sudah, tidak ada jawaban yang lain. Berarti antara profase dan anafase mitosis enggak ya? Antara G1 dan G2, betul, karena S itu terletak di antara G1 dan G2 tadi. Betul. Selama fase M tidak, M itu maksudnya mitosis adik-adik. Jadi M itu mitosis. Pada fase S betul, berarti 2 dan 4 jawabannya ya. Oke, C. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 10. Soal UM-UGM tahun 2014. Selama interfase sel tetap dalam keadaan aktif. Betul adik-adik? Sel dalam keadaan aktif? Betul ya, karena di dalam interfase ini kan tadi masih ada metabolisme sel. Jadi walaupun dikatakan istirahat, dia tidak istirahat penuh adik-adik. Karena ada metabolisme tadi. Sekali lagi ada dua ciri, replikasi DNA dan sintesis protein. Oke. Selama interfase sel melakukan metabolisme. Wah, cocok ya. Tadi ya, baru saja saya jelaskan. Berarti benar-benar berhubungan. Maka jawabannya A. Kita ulangi. Jadi ini karena dia prosesnya adalah mitosis, berarti kromosom itu adanya di inti sel. Kenapa? Karena ada DNA yang mengatur proses pembentukan kromosomnya. Berarti pasti dia ada di nomor 2. Nah, lalu mana lagi bagian yang dia ada mitokondrianya? Adalah di nomor 1 dan di nomor 3. Mitokondria, kloroplas, inti itu semua ada DNA. Lalu bagaimana dengan sitoplasma? Nah, sitoplasma ini ada DNA-nya kalau dia hanya di sel bakteri atau sel 1 gitu ya, atau uniseluler. Berarti pembelahannya pakainya apa? Mitosis gitu ya, bukan mitosis. Berarti jawabannya 1, 2, 3. Jawabannya A. Oke.